Kelompok Hamas dipastikan menolak proposal baru Israel terkait gencatan senjata. Pasalnya ada garis merah Hamas yang dilanggar dalam proposal baru tersebut, yaitu soal perlucutan senjata, selain juga soal penyerahan diri Hamas. Bagi Hamas, perlucutan senjata menjadi hal yang sudah pasti ditolak, sehingga tidak perlu didiskusikan. Sementara Israel terus menekan Hamas dengan menyerang Gaza secara intensif. Lantas apa rencana Hamas usai menolak gencatan senjata? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hamas dipastikan menolak proposal baru Israel terkait gencatan senjata. Abu Zuhri, seorang pejabat Hamas, menyebut ada dua hal yang dianggap Hamas tidak sesuai kesepakatan, bahkan dinilai telah melewati batas. Yang pertama yakni perlucutan senjata sebagai syarat fase negosiasi dan penyerahan senjata kelompok. Perlucutan senjata dan penyerahan senjata milik Hamas kepada Israel menjadi hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Adapun syarat itu dinilai sebagai garis merah yang tidak bisa dilewati. Proposal baru Israel kali ini disebut memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan proposal usulan Mesir dan Qatar akhir bulan lalu. Proposal gencatan senjata Israel yang baru mencakup pembebasan setengah dari sandera pada minggu pertama perjanjian. Lalu perpanjangan gencatan senjata setidaknya 45 hari dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Selain itu, proposal ini juga mencakup perlucutan senjata Hamas serta semua faksi bersenjata Palestina sebagai syarat untuk mengakhiri perang secara permanen. Meski Zuhri menyebut bahwa proposal anyar Israel itu melewati batas yang ditetapkan Hamas, namun sejumlah pemimpin Hamas mengaku akan tetap mempelajari isi proposal secara utuh. Sebelumnya, Mesir dan Qatar telah menyampaikan proposal baru gencatan senjata Gaza dari Israel kepada Hamas. Hamas menegaskan bahwa syarat utama pembebasan sandera adalah penghentian permanen perang, lalu penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza, pertukaran tahanan secara serius, serta diakhirinya blokade terhadap wilayah tersebut. Hamas bahkan bersedia melepaskan seluruh sandera secara sekaligus, hanya jika Israel menyetujui penghentian perang sepenuhnya dan menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza. Pada Sabtu 12 April 2025, Hamas sempat merilis video prajurit Amerika Israel berusia 21 tahun, Edan Alexander, yang mengkritik pemerintah Israel. Para sandera yang baru saja dibebaskan menceritakan bagaimana mereka disekap dalam kondisi yang mengerikan di bawah tanah. Beberapa dalam kondisi kesehatan yang buruk dengan luka-luka yang tidak diobati. Hamas mengatakan pihaknya siap memulangkan semua sandera sebagai imbalan atas diakhirinya perang dan penarikan penuh Israel dari jalur Gaza. Terbaru, Mesir sedang mengajukan proposal yang sudah dimodifikasi kepada Hamas. Sejak Israel memulai kembali kampanye militer mereka pada Maret 2025, pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 1.600 warga Palestina. Korban kebanyakan adalah warga sipil. Serangan Israel itu pun mengusir ratusan ribu orang, merebut sebagian wilayah, dan memberlakukan blokade total terhadap semua pasokan ke seluruh daerah kantong tersebut. Kantor media pemerintah Gaza pun menuding Israel memberlakukan kebijakan kelaparan sistemik terhadap warga Palestina. Warga Palestina mengatakan bahwa gelombang serangan Israel sejak runtuhnya gencatan senjata merupakan salah satu yang paling mematikan dan paling intens selama perang. Serangan itu menghantam penduduk yang kelelahan dan bertahan di reruntuhan daerah kantong Palestina. Di Jabalia, sebuah komunitas di tepi utara Gaza, para petugas penyelamat dengan rompi oranye berusaha menghancurkan beton dengan palu godam untuk menemukan mayat-mayat yang terkubur di bawah bangunan yang runtuh akibat serangan Israel. Sementara di Khan Younis di selatan, sebuah kamp tenda-tenda darurat telah hancur menjadi tumpukan puing-puing akibat serangan udara. Militer Israel bahkan mengumumkan pembentukan koridor baru untuk memutus Rafah, kota paling selatan di Gaza, dari wilayah lainnya.
Hal itu pun meningkatkan kekhawatiran bahwa Israel mungkin ingin mencaplok wilayah tersebut. Saat mengunjungi Gaza Utara pada Selasa 15 April 2025, Menteri Pertahanan Israel Katz menekankan bahwa semakin Hamas menolak membebaskan sandera, semakin intensif juga serangan yang akan mereka terima. אני נמצא פה ביחד עם ראש הממשלה, עם מפקדי וחיילי צה"ל שעושים עבודה מדהימה. המוצב הזה שאנחנו נמצאים עליו הוא חולש על עזה, מכה בראשי המחבלים, פוגע בתשתיות הטרור ובאותו זמן מגן על היישובים הישראליים. זו הדרך שאנחנו עושים וזה הלקחים שלנו. לעולם לא נאפשר לאויב מהסוג הזה לאיים על היישובים שלנו ועל האזרחים שלנו, ולכן המבצע שמתקיים כעת הוא לוחץ את החמאס על מנת קודם כל לשחרר את החטופים, וככל שהוא יתמיד בסרבנות שלו נלך ונעצים את המכות שהוא יספוג עד להכרעתו והחזרת כל החטופים. Ia datang ke Gaza Utara bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. PM Israel itu sebelumnya telah masuki Gaza beberapa kali selama perang berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu turut memuji prajuritnya yang disebut telah melakukan tugas-tugas heroik. Selama Maret hingga April 2025 ini, Netanyahu berada dalam posisi dilema. Dari pihak keluarga sandera memintanya menghentikan perang dan fokus pada pembebasan sandera, sementara sekutu sayap kanannya mendorong agar perang terus berkobar. Adapun sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, militer Israel telah menewaskan sedikitnya 50.983 warga Palestina di Gaza. Ribuan lainnya hilang dan diduga tewas di bawah reruntuhan. Hamas bersikap tegas dengan menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Israel. Alasannya jelas, proposal itu menyinggung garis merah yang mereka miliki. Namun tak jelas apa langkah yang akan Hamas ambil di tengah serangan intensif Israel ke Gaza. Sedangkan di sisi lain, mediator seperti Mesir tengah berusaha memperbaiki proposal yang ada. Dalam kondisi yang amat tak ideal, masih adakah asa untuk gencatan senjata permanen? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.